Mari kita satu dalam doa. Kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan Tuhan, kami merasakan kuasa hadirat-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, impartasi-Mu Tuhan melingkupi kami Bapa. Bapa, malam hari ini kami duduk diam Tuhan seperti Maria. Kami akan mengambil bagian kami yang tidak pernah dicuri Bapa. Maka itu Tuhan berbicara. Kami undang Roh Kudus yang berbicara. Biar Roh-Mu saja Tuhan untuk memberikan kami pengertian hikmat yang baru. Sehingga kami dapat mencapai pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati kami. Berkati semua yang ada di sini Tuhan. Agar semua menerima bagian yang tidak pernah terhilang. Karena bagian itu adalah kekal. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Senang hari ini kita bisa bertemu lagi di hari Rabu. Setiap malam kita masih meneruskan tentang pengajaran ya, tentang rahasia karakter Tuhan yang terlihat dalam penciptaan Bapak Ibu. Hari ini ada sesuatu yang kita mau dapat renungkan dan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita saudara kasih Tuhan, kita sudah melihat atribut DNA karakter Allah ya, dari 6 hari penciptaan yang sangat luar biasa ya, yang dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya dan dilengkapi dengan 2 session oleh gembala kita Bapak Stephen Purwanto. Wah, itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang belum melihat YouTube-nya kemarin, ada beberapa yang sudah tayang dan Bapak Ibu bisa kembali melihat dan menemukan betapa rahasia kebenaran firman Tuhan, karakter dan DNA kebenaran firman Tuhan. Hari ini kalau kita mau review sedikit, mungkin yang kemarin ada yang tidak sempat lihat season pertama, kedua, bahkan dari hamba-hamba Tuhan yang sebelumnya, Bapak Ibu kita masih tetap membahas tentang pengajaran rahasia karakter Tuhan Bapak Ibu yang tercipta di dalam penciptaan waktu pemula. Tuhan menciptakan langit dan bumi Bapak Ibu. Hari pertama kita kemarin sudah mendengar pertama, kedua sampai dengan yang ke-6. Kalau kita mau review sedikit, hari pertama kemarin dikatakan jadilah terang. Karena dikatakan kemarin Pak Gembala kita dibilang seperti headset atau cahaya. Lalu ditambahkan di dalam kebenaran Yesaya 11 ayat 9 bahwa bumi penuh kemuliaan Tuhan. Ini berbicara tentang God is love Bapak Ibu. Lalu hari kedua dikatakan lagi tentang memisahkan air dari air. Ya, ini Tuhan yang melakukan pemisahan, Tuhan yang mengadili atau dikatakan hukum. God is justice. Bapak Ibu, kalau kita mau mendengar kemarin tentang kebenaran firman Tuhan yang dibawakan gembala kita, itu dahsyat banget. Hari ketiga itu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan yang berbiji, lalu DNA-nya adalah warna-warni, keanekaragaman dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang belas kasihan. Lalu lanjut di hari yang keempat, di situ dikatakan menjadikan benda-benda penerang Bapak Ibu. Lalu benda-benda penerang itu mempunyai wujud. Kemarin Pak Gembala saya catat dengan sama bahwa ini dahsyat Bapak Ibu. Bahwa DNA Tuhan menampakkan karakter yang diambil juga di dalam Yesaya 60 ayat 20. Tuhan akan menjadikan penerang yang abadi. Ya. Lalu di hari kelima kita belajar lagi tentang
Tuhan menciptakan binatang beragam yang kosher dan yang tidak kosher itu berdampingan. Itu berbicara tentang kemarin faithful, ya, berbicara tentang karakter Tuhan, kesetiaan Tuhan, bahwa sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Bahkan kemarin terakhir di hari yang ke-6 itu berbicara tentang kreasi Allah, ya, mengotori tangannya, membentuk, ya, tujuannya adalah untuk bersekutu, ya, berfellowship, Bapak Ibu. Nah, pada hari ini saya diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk membahas tentang hari yang ke-7, Bapak Ibu, dan kita mau melihat, ya, di hari yang ke-7 ini karya Allah, makna DNA karakter Allah yang rahasia dan hikmat. Kita mau belajar sama-sama nih, Bapak Ibu. Ya, kemarin kita sudah mendengar bahwa kalender Ibrani dikatakan sekarang itu tahun 5782, ya, atau dibilang artinya Peyben, melambangkan simbol mulut. Arti lain mendengarkan Elohim, ya, firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, dikatakan di situ, Bapak Ibu. Lalu kalau kita merenungkan, mengikuti dari awal bumi diciptakan sampai pada saat ini, sampai memasuki milenium ke-7, Bapak Ibu. Makanya kemarin disampaikan satu hari itu sama dengan 1000 tahun, Bapak Ibu. Itu ada di 1 Petrus 3 ayat 8, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Dikatakan bahwa satu hari ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari adalah 1000 tahun. Kita udah belajar minggu-minggu yang lalu dengan Pak Gembala milenium 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa kita hampir memasuki tahun, ya kan, 5786 menuju kepada yang artinya Sabat, Bapak Ibu. Nah, hari yang ke-7 ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya minta bantuan Yahweh untuk membukakan Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan berbicara demikian. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Itu ayat yang ketiga berkata, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Bapak Ibu, dengarkan. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bapak Ibu, kita lanjut lagi, ada ayat firman Tuhan referensi, Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu, kita baca cepat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lanjut. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Lalu yang 11 katakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati
hari Sabat dan menguduskannya. Bapak Ibu, ingat Tuhan bilang ya, itulah sebabnya Tuhan memberkati, diulangin terus, memberkati dan menguduskannya. Bapak Ibu, kita hari ini mau belajar tentang rahasia DNA. Apa yang terkandung di hari yang ke-7 ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita lihat referensi satu ayat ini bahwa Sabat juga melambangkan kebebasan. Ya. Ketika bangsa Israel ditawan di Mesir. Lalu Tuhan membebaskan. Lalu Tuhan bilang, kamu harus terus merayakan Sabat, sebab engkau dulu orang asing. Ayatnya ada di dalam Ulangan 5 ayat 15. Dikatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracun. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Bapak Ibu. Bapak Ibu, bangsa Israel sangat menjaga perayaan Sabat. Ya, kalau kita bisa melihat mungkin perayaan apa aja yang dilakukan bangsa Israel tentang hari Sabat dalam satu tahun, Bapak Ibu bisa lihat gambar ini. Oke, Bapak Ibu, perayaan Sabat tahunan yang dirayakan oleh bangsa Yahudi itu ada 7, Bapak Ibu. Dari bulan ke-1 itu merayakan hari raya Paskah, yaitu yang dirayakan pada hari ke-14 bulan pertama Abib atau Nisan. Itu ada di Imamat 23 ayat 5, ada hari raya roti tak beragi, hari raya hulu hasil, ya. Lalu dikatakan hari raya meniup serunai, ya, sangkakala, ya, hari raya pendamaian dan hari raya pondok daun. Bapak Ibu, semua dilakukan oleh bangsa Israel untuk merayakan dan menguduskan hari Sabat. Bapak Ibu, sangat-sangat sakral, dan mereka bahkan kalau kita bisa ditutup ya, Pet, kita bisa lihat bahwa di hari Sabat ada 39 peraturan. Kita nggak bahas itu. Jadi yang kita mau tahu bahwa mereka sangat menguduskan dan sangat mengartikan kebenaran dikuduskan, Bapak Ibu. Lalu apa arti semuanya ini? Wah, Bapak Ibu, rahasia perayaan Sabat dalam perjanjian lama itu semuanya sebenarnya, Bapak Ibu, dengarkan ini, semuanya itu merucut pada Kristus dan hari pemberhentian yang akan segera datang. Bapak Ibu, semuanya itu berbicara tentang pembebasan. Ya, berbicara tentang kita duduk diam, dan ini merucut kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu kepada Yesus Kristus. Kita bisa lihat di dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu, dengarkan ini. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Karena semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Wow. Kita belajar di kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kristus Yesus adalah Sabat
itu sendiri. Lalu apa makna atribut ya dari pengertian Sabat ini, Bapak Ibu? Kalau kita lihat sekali lagi, Bapak Ibu perhatikan ini. Kalau kita lihat sekali lagi atribut DNA dari penciptaan hari pertama sampai ke-6 dan berhenti dengan hari ke-7. Perhatikan Bapak ini. Hari pertama berbicara tentang God is love. Tuhan adalah cinta. Ya, hari kedua berbicara tentang hukum, Bapak Ibu. Seorang papa pasti menghukum anaknya karena kasih. Lalu belas kasihan. Lalu kehadiran wujud dari Allah. Dan kesetiaan, faithful. Dan terakhir adalah persekutuan atau fellowship. Ini semua berbicara tentang hubungan. Bapak Ibu. Ini berbicara tentang hati Bapa surgawi. Kehadiran Tuhan Yesus itu adalah ungkapan hati Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bapa tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Ingat, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, sering sekali memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang, domba yang hilang. Ya, bahkan Bapa mengutus anaknya satu-satunya untuk kita, ya. Itu adalah ungkapan kasih Bapa di surga, Bapak Ibu. Lihat tuh, waktu Tuhan Yesus mengajarkan berdoa. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Kata pertama, Bapa kami. Bapa kita, Bapak Ibu. Wow. Hari ke-7 berbicara tentang hati Bapa. Ya, Tuhan mau tunjukkan kita punya Bapa di surga, Bapak Ibu. Dia yang membentuk kita. Tuhan mau bilang, aku papamu. Ya, Tuhan itu mau bersekutu dengan kita. Ya, Tuhan itu pengen kita punya hubungan di hari Sabat. Makanya Bapak Ibu, hari Minggu, ya, hari perberhentian atau istirahat, dikatakan mengkhususkan seluruh dunia menyatakan bahwa hari Minggu itu tanggal merah itu karena Tuhan sudah katakan bahwa di hari yang ke-7 kita harus duduk diam bersekutu dengan Bapa di surga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Allah mau kita punya hubungan. Duduk diam dengan Bapa di surga. Duduk tenang di hati Bapa. Istirahat bersekutu Bapak Ibu. Mengenal karakternya. Dengan menguduskan hari Sabat, kita akan di-refresh kembali. Hati kita dibuat teduh dan disiapkan kembali untuk menghadapi hari ke depan lagi. Karena Allah rindu memberkati. Bapak Ibu, makanya penting banget Bapak Ibu. Mengapa kita harus
beribadah di hari Minggu. Karena Tuhan mau memberkati. Tuhan mau merefresh lagi kita, menyegarkan. Ya, bukan dengan materi saja, tetapi dengan joy, sukacita, hikmat yang baru, Bapak Ibu. Itu adalah kerinduan Bapa kita yang ada di surga. Hari Sabat memberikan Allah, Bapak Ibu. Hari Sabat memberikan Allah bekerja untuk mendandani hidup kita, Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang, tidak di dalam Matius 6, di Matius 6 ayat 26, Bapak Ibu nanti bisa baca. Dikatakan, burung pipit aja Tuhan pelihara. Bunga bakung aja tidak seindah Salomo, Bapak Ibu. Karena di hari Sabat, Tuhan mau kita bersekutu, duduk diam, dan Tuhan mau memberkati kita. Makanya Tuhan penting banget. Bahkan Tuhan dengan tangan yang kuat, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel. Untuk apa? Beribadah, bersekutu, memelihara hari Sabat, Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir, tujuannya, ini yang terakhir sebenarnya, tujuan dari semuanya itu. Kita menjadi serupa, mengenal karakter Allah, manunggal menjadi satu, dan masuk di hari pemberhentian, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Ibrani 4, mungkin Yafet bisa bantu Ibrani 4, ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Jadi, masih tersedia suatu hari pemberhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam tempat perberhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam pemberhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga, Bapak Ibu. Masuknya adalah Tuhan sudah memberikan gambar, contoh bagaimana bangsa Israel yang seharusnya 40 hari menjadi 40 tahun. Ketika Musa menyuruh pengintai 12, 10 memberitakan berita busuk, hanya 2, lalu Tuhan murka. Jadi 40 tahun, Bapak Ibu. Inilah arti Sabat, agar kita masuk di masuk dalam pemberhentian itu, Bapak Ibu. Bahkan kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, milenium, dan waktu-waktu ini sudah sangat dekat. Makanya kita belajar tentang DNA kebenaran Allah. Hari pertama, kedua, ke-6, sampai dengan yang terakhir. Yaitu untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Bapa di surga. Dan kita masuk dalam pemberhentian 1000 tahun pemerintahan Allah. Kita masuk dalam kemuliaan Tuhan selama-lamanya, Bapak Ibu.
Itu tujuannya supaya kita mengenal karakter Tuhan dan melekat di dalam kehidupan kita. Makanya gembala kita sangat penting sekali mempelajari tentang karakter Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu tujuannya, Bapak Ibu, supaya kita ikut masuk di hari pemberhentian. Karena kita punya Bapa di surga. Dan kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga, Bapak Ibu. Wow, saya akan tutup dengan video. Bapak Ibu, video ini saya renungkan dan tidak pernah bosan. Dan Bapak Ibu bisa membaca, mendengarkan perkata ayat-ayat firman Tuhan. Bahwa kita punya Bapa di surga. Untuk tujuan apa? Hari pemberhentian, Bapak Ibu. Kita saksikan video ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba sudah memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Biar roh-Mu saja yang kudus Tuhan yang menyempurnakan. Hamba yang tidak sempurna ini biar Tuhan yang sempurnakan dan agar kami bisa menerima dan menangkap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya untuk Pak Nolvin yang sudah menutup untuk sesi pengajaran dalam beberapa waktu terakhir, yaitu untuk pengenalan karakter Tuhan melalui karya penciptaan hari pertama sampai hari ke-7. Dan saya berdoa supaya semua saudara diberkati. Kalau nanti saudara ada yang masih kurang jelas, saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan untuk kita perlengkapi lebih jauh, dan kita bisa berdoa juga buat supaya saudara betul-betul bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, saya hanya ingin tambahkan satu perkara ya. Ada satu buku yang ditulis oleh Rick Warren yang sangat terkenal, judulnya Purpose Driven Life, dan Rick Warren itu menutup dari bukunya itu, dia katakan seperti ini, bahwa pada hari terakhir Tuhan tidak akan pernah bertanya tentang berapa banyak harta yang kau miliki, berapa hebat gelar-gelar yang telah engkau raih, atau berapa banyak pelayanan yang telah engkau kerjakan. Tapi Tuhan akan bertanya dua hal. Dan saya mohon supaya saudara renungkan dua pertanyaan ini, untuk saudara renungkan sepanjang malam sebelum saudara tidur hari ini ya. Pertanyaan pertama seperti ini. What do you do with the talent I provided to you? Apa yang kau lakukan dengan talenta, dengan hidupmu yang telah Tuhan berikan kepadamu? Pertanyaan kedua, what do you do with my son Jesus Christ? Apa yang kau lakukan terhadap anakku Yesus Kristus? Saudara, saya mohon supaya semua kita merenungkan dua pertanyaan ini. Sebab satu kali, saudara harus berdiri sendiri di hadapan takhta itu dan menjawab dua pertanyaan ini. Apa yang kau telah lakukan terhadap hidupmu yang Tuhan sudah berikan? Dan apa yang kau telah lakukan terhadap Yesus Kristus yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu? Amin. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Amin.